Selamat pagi, Bapak Ibu, Saudara dikasih Tuhan. Sapa Gembala pagi hari ini ingin menyapa kita lewat satu perenungan firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai dengan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada yang mau berkorban seperti jemaat yang mula-mula. Kalau kita telusuri, hanya segelintir saja orang yang mau memberikan hatinya, hidupnya sebagai korban persembahan untuk Tuhan. Nah, ini tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai 45. Karena di situ dikatakan lalu mereka membagi-bagikan kepadanya sesuai dengan keperluannya masing-masing. Jadi orang Kristen yang pertama itu bukan hanya memberikan uang mereka, tapi mereka juga murah hati dengan semua yang mereka miliki. Mereka bermurah hati sepenuhnya. Tuhan tidak memberkati Anda dengan harta kekayaan hanya untuk kesenangan Anda sendiri, saudara. Tetapi untuk membuat sebuah perbedaan bagi sekeliling Anda. Tuhan tidak memberkati Anda untuk kepentingan Anda sendiri. Dia memberkati Anda supaya Anda dapat memberkati juga orang lain atau sesama kita. Sudah di dalam perdoaan kita ini saya akan membagikan adanya, saudara ingat akan berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Berkat apa itu, saudara? Yang pertama adalah berkat Anda harus mengalir kepada orang lain. Di dalam Filipi 2 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ini merupakan hukum berkat yang pertama. Berkat Anda harus mengalir keluar, saudara. Bagaimana cara memberkati orang lain, saudara? Dengan memenuhi apa yang mereka butuhkan. Baik itu dukungan fisik atau emosional, bantuan keuangan atau nasihat yang berguna. Nah, ketika Anda memberkati orang lain, Tuhan memenuhi kebutuhan Anda, saudara. Itu tercatat di dalam Injil Lukas 18 ayat 29 sampai 30. Menjelaskan, kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, setiap orang yang karena kerajaan Allah meninggalkan rumahnya, istrinya, saudaranya, orang tuanya, atau anak-anaknya, akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal." Saudara, ketika Anda fokus membantu orang lain, kita harus tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam masalah Anda. Itulah berkat yang nyata, saudara. Karena dia jauh lebih ahli dalam menangani kesulitan Anda daripada Anda sendiri, saudara. Yang ketiga, saudara, berkat yang Anda beri akan kembali kepada Anda. Dalam Injil Lukas 6 ayat yang ke-38 mengatakan, "Berilah, maka kamu akan diberi. Satu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang ditumpahkan keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Di sini, saudara dan saya tidak bisa mengalahkan Tuhan dalam hal memberi. Kadang saya membayangkan Tuhan berkata, "Baik, mari kita bermain sebuah permainan kecil. Mari kita lihat siapa yang bisa memberikan
memberikan paling banyak. Tapi ketahuilah, aku selalu menang. Karena semakin engkau memberkati orang lain, semakin aku akan memberkati setiap kamu sebagai balasannya. Lalu yang keempat, semakin Anda diberkati Tuhan, semakin Dia mengharapkan Anda untuk membantu orang lain. Saudara, di dalam bagian ini kita harus belajar dari apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Itu tercatat di dalam Injil Lukas 12 ayat yang ke-48. Tetapi barang siapa tidak tahu akan kehendak tuannya dan melakukan apa yang harus mendatangkan pukulan, ia akan menerima sedikit pukulan. Dan setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Dalam bagian ini Anda diberkati untuk menjadi berkat. Itulah sebuah kebenaran yang penuh pengharapan dan semangat untuk kita ingat di dunia yang mendorong kita untuk hanya memikirkan diri sendiri. Temukanlah cara untuk bermurah hati dengan segenap hati Anda kepada orang-orang yang telah Tuhan hadirkan dalam hidup Anda. Nah, saudara, mari kita hadirkan Tuhan dengan pemberian kita. Waktu kita memberi, maka disitulah Tuhan yang melihat hati kita yang memberi dengan ketulusan. Maka Tuhan memberkati apa yang saudara berikan bagi orang lain. Saudara dikasih Tuhan, biarlah setiap kita melihat pemberkatan dari Tuhan, itu juga akan saudara lihat Tuhan juga memberkati orang lain melalui pemberian Anda. Oleh sebab itu, mari saudara dan saya menjadi jemaat-jemaat Tuhan yang semakin mengasihi dan memberkati orang lain. Semakin juga Tuhan memberkati hidup Anda. Bukankah demikian? Tetap semangat, selamat memberi, dan muliakan Tuhan dengan pemberianmu. Amin.